Selamat pagi, jumpa lagi bersama ibadah online sekolah minggu kita pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya setiap adik-adik ada di rumah dalam kondisi yang sangat sehat, sangat baik. Karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Melalui ibadah sekolah minggu kami secara online, Kau akan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita tentang Daud. Bagaimana diceritakan bahwa Daud ini memiliki inisiatif untuk melakukan perbuatan baik. Ambil Alkitab kalian, setiap adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kakak akan membaca di ayat 1 saja. Dengan judul Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Nah, di dalam perikop ini diceritakan bagaimana ketika Daud sudah berhasil menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, Daud ini teringat tentang keluarga Saul. Daud teringat tentang keluarga Saul karena kasihnya terhadap Yonatan sebagai seorang sahabatnya. Kita tahu bahwa Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Walaupun mungkin Saul sangat membenci Daud, tetapi anaknya Yonatan memiliki hubungan yang baik, bahkan bersahabat dengan Daud. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa bagaimana Daud itu tiba-tiba teringat dan dia berkata, "Masih adakah dari antara keluarga Saul yang hidup? Aku ingin menunjukkan kasihku kepadanya karena hubunganku dengan Yonatan." Di dalam kitab ini diceritakan bahwa bagaimana kemudian ada seorang hamba dari Yonatan yang datang kepada kepada Daud dan kemudian dia bercerita, ada satu anaknya yang Yonatan dengan kondisi kaki yang timpang. Dia bernama Mephiboset. Kemudian ketika Daud mendengar berita tersebut, dia mengatakan kepada hamba ini supaya membawa Mephiboset ke dalam istana. Karena dia berkata, "Aku akan menunjukkan kasih Allah yang sudah terjadi dalam kehidupanku juga kepada kehidupan Mephiboset." Nah, singkat cerita dikatakan ketika Mephiboset, anak Yonatan ini datang ke istana Daud, dia kemudian sujud menyembah, dia merasa bersyukur sekali bahwa raja teringat akan dirinya. Kemudian pada hari itu juga Raja Daud mengatakan bahwa semua milik ayahnya, bahkan semua milik Raja Saul, baik itu ladang, baik itu tanah, apapun yang menjadi miliknya pada masa mereka masih hidup, dikembalikan kepada Mephiboset anaknya. Karena dia berkata bahwa engkau adalah anak dari sahabatku, aku akan menunjukkan kasihku juga kepadamu. Dan singkat cerita, Mephiboset pun diberikan anugerah untuk bisa makan bersama dengan raja. Setiap hari Mephiboset makan dengan raja. Pada zaman itu, ketika kita bisa makan bersama dengan raja, itu sebuah kebanggaan. Kita dianggap menjadi orang yang sangat terhormat. Dari kisah itu, Mephiboset kemudian sangat bersyukur. Dia kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada Raja Daud karena teringat akan dirinya. Walaupun dia mungkin kondisi fisiknya tidak sempurna. Di Alkitab dikatakan bahwa Mephiboset ini kakinya timpang. Mungkin pada saat itu dia merasa rendah diri, dia merasa tidak layak. Tetapi Daud memiliki inisiatif untuk memberikan kebaikan kepada Mephiboset. Dia menunjukkan kasihnya, dia mengangkat derajat Mephiboset untuk makan bersama dengan raja setiap hari. Hidangan yang dimakan pun sama dengan raja. Itu berarti derajatnya dinaikkan begitu luar biasa. Nah, pagi hari ini apa yang menjadi poin penting yang harus kita pelajari adik-adik, bahwa kita harus memiliki inisiatif untuk melakukan kebaikan terhadap semua orang, baik yang kita kenal atau mungkin yang tidak kita kenal. Pagi hari ini kita belajar dari Daud untuk memberikan kebaikan bagi semua orang, karena menolong itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa harus kita menghitung rugi atau enggak. Kalau saya menolong dia, enakan dia dong, saya capek dong. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus menolong karena memang Tuhan kita sangat baik. Pagi hari ini firman Tuhan selesai disampaikan di
sini, mari kita sama-sama berdoa, minta hikmat kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan bagi setiap kita melakukan kebaikan bagi semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa bagaimana Daud memberikan kebaikan bagi orang lain. Daud berinisiatif untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, lewat kisah ini, kami sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk melakukan kebaikan bagi siapapun juga. Dan biarlah kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, itu terpancar lewat kebaikan yang kami lakukan. Kau akan memberkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau sudah akan menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kakak akan juga memberikan tantangan seperti biasa. Ada 2 tantangan. Yang pertama itu jelas ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena Tuhan sudah melimpahkan kebaikan, berkat pertolongan dalam hidup kita. Kakak akan ulangi, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena Tuhan sudah melimpahkan kebaikan, berkat pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian tantangan yang kedua, adik-adik mungkin bisa ambil foto ataupun video ketika kita membantu orang tua di rumah atau membantu saudara atau siapapun. Jadi mengerjakan pekerjaan bersama-sama ketika mungkin mama atau ibu yang di rumah sedang menyapu halaman. Oh, aku mau bantu. Nah, dibantu, atau mungkin mau mencuci piring sendiri. Sehabis makan dicuci piringnya sendiri. Oh, itu sangat membantu orang tua. Atau mungkin ketemu di jalan dengan orang yang sedang sangat kesusahan, bisa juga dibantu. Seperti kakak juga pernah dulu melihat ada orang yang sudah tua, kemudian jalannya naik sepeda, bawaannya banyak. Begitu susahnya dia jalan, kemudian kakak memutuskan untuk turun dari kendaraan dan mendorong dari belakang. Aduh, sampai napasnya, aduh sampai putus-putus. Tapi kakak bersyukur, kakak bersukacita karena sudah memberikan kebaikan, menolong orang walaupun kakak waktu itu tidak kenal. Dan Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu orang bisa melihat bahwa kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa karena sudah menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Nah, selesai sudah ibadah kita, ada 2 tantangan tadi, ayat hafalan dan juga foto. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker kalau memang keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.